Hey, bukannya gitu dah pak gua mah. Iya, demi Allah dah. Gokil. Kagak bisa Indian, kagak bisa. Asal guys. Gua nggak bisa pak, nggak bisa lebay. Nah, jadi nyari gue lagi sama temen gue, sahabat gue yang udah bantu revisi gue juga setelah kasuan tuh. Nah, jadi yang kemarin ini kan, yang kemarin ada di Papua tuh, yang wedding sugeng. Nah, ini orangnya yang udah married nih. Jadi gimana pas setelah proses pernikahan kemarin? Kenalin dulu, lu siapa ya, kan belum tahu. Iya, gua Sugeng Sans. Sugeng Sans. Ada ya Cunuk aja, cucu anjing apa sih ya? Apa YouTube channel? Ada juga? Itu nggak ada. YouTube nggak ada. Paling Instagram doang ini ya. Instagram ada. Nanti di bawah sini ada. Siap. Nah, jadi kan kemarin tanggal berapa sih kemarin dari itu? September sih, 20 September. 20 September. Sebulan lebih sekarang. Oh, udah sebulan lebih ya? Tapi udah ini. Ya, Enggak. Anjing kan gue tanya. pertanyaan itu di gue. Iya, tahu kan lo. Kan tadi kan si gue lihat status kasuan tuh, yang apa bini lu sama lu tuh ada strip 2 gitu tuh. Di Iya. Dan sekarang juga lu ulang tahun kan? Alhamdulillah. Gila. Jadi itu kado dari bini lu. Dari Allah. Oh, dari Allah, benar sih. Kalau itu benar. Tapi lu nyangka gak sih kalau bini lu hamil ini? Ya. Kan baru kemarin married gitu. Ya, nyangka nggak nyangka sih. Cuman yang nggak bisa dipungkiri namanya orang belum menikah ya. Semua orang juga menanti itu kan. Banyak di luar sana yang masih menanti buah hati. Pasti kan ada aja kayak, ih gue setelah married nih, nunda dulu dah, jeda dulu, kayak misalnya bini gue KB dulu atau nunggu jeda berapa bulan baru gue. Kalau itu sih orang lain ya, kalau gue mau rezeki dari Allah boleh ditolak. Oh benar sekali, rezeki dari Iya, Allah. betul ya? Betul sekali. Masuk. Michael. Tapi kan baru sebulan kemarin sih ya kan married kan? Iya udah, kalau dari sekarang sebulan setengah. Sebulan setengah. Itu benar real baru kemarin positif. Iya, baru kita juga ini. Belum kan? Bukan lagi lalu. Kan nggak tahu. Lalu. Gila, mantap banget. Baru sebulan kemarin. Nah, jadi pas hari apa kemarin? Apa? Kemarin ya, baru tadi pagi ya? Hari ini baru tadi pagi. Ya. Tanggal 26. 27 hari. 27. Oh iya 27. 27 Oktober sekarang ya? Oktober. 27 Oktober. Gue lupa anjir, enggak gawe, enggak tahu gajian, enggak tahu bulan. Ternyata ya. Aduh. 27 Oktober sekalian ulang tahun dia juga, dan kadonya 2 garis dari 2 garis merah. Bahagia nggak sih lu Pak? Kayak gitu? Subhanallah, bahagia banget. Wih mantap. Subhanallah. Sebenarnya bahagia sedih itu campur ya, namanya ulang tahun itu kan kita bahagia juga kita sedih. Bahagia ya karena kita masih diberi umur panjang, sedihnya juga karena dulu itu saat kita dilahirkan kan orang tua kita sedih hari Pasti, ya. pasti. Sebenarnya kita mengenangnya jangan bahagia terus, harus ada sedihnya juga. Oh iya pasti, kalau itu pasti. Wih, kopi bareng Pandut, kopinya datang. Kopi bareng Pandut, kopinya datang nih. Nih, bininya tuh yang nganterin kopi tuh, bininya. Nah, bener pas ngopi bareng Pandu ya kan. Boleh kan Mas smoke? Smoke siap. Serius? Iya, smoke aja. Sans di sini. Lu enggak? Kakak dong. Gue ngopi tanpa merokok. Kalau takut ya menit. Bukan, gue memilih nikotin kan sama nih, nikotin sama kafein kan. Oh iya. Gue milih kafeinnya aja, nikotinnya kan. Nomor 1. Betul. Kafein, kamu cari pagi. Kafein gitu. Apaan? Hah? Capek anjing. Aduh. Capek. Aduh. Nah, jadi gini Pak, kan lu juga kan kemarin kan sama gua baru beres kuliah kan. Iya. Beres sidang juga, dan dia juga bantuin revisi gua, bantu skripsi gua ya kan. Cuma walaupun pas gua sidang dia kan karena dia gawe, gua sendiri doang kayak anak tiri anjing.
Ya jangan berkecil Oh hati. iya benar sih. Kan kita walaupun kita nggak bersama itu kita sering support. Besar hati gua. Tapi lu pacaran sama bini lu berapa lama sih? Ya lumayan lama sih, dari 2018. Kayaknya lu jadi sama bini lu, gua main ngono ya. Iya. Iya kan? Beda, tapi beda cerita kita. Gua kawin, lu di ya itulah yang belum disebut kan. Ditinggal nikah pak. Ya itu. Hah? Oh iya betul, tinggal nikah. Masuk. Anjrit, Jangan jadi clickbait lagi nih ntar nih. parah. Lu tuh nyangka nggak sih kayak bisa nikah muda gitu? Sebenarnya gua juga nggak sedangkan kan lu baru lulus, baru kemarin kan selesai sidang, tinggal nunggu wisuda juga dong. Nah tapi lu dari kemarin tuh dari jauh-jauh hari, lu ada pikiran rencana nikah muda apa nikah nanti aja apa gimana sih? Nyangka nggak sih lu kayak nikah muda gini? Sebenarnya enggak sih. Jadi gini, gue gak pernah punya target nikah, bukan umur berapa mau nikah enggak. Tapi kalau ketemu aja, itu kemarin kebetulan jadi pertemukan dengan orang yang gue yakin, Nah, ya kenapa why not gitu. woi mantap. Jadi Jadi mengalir lidah. udah siap lah ya, Ya. jalannya udah siap lah ya. Siap lah, lahir batin memang harus siap lah. Gue sih percaya, percaya. Pekerja keras banget, makanya kan siap kayak ya udahlah nanti kan ada aja sih pak yang kayak lu tau lah kalau orang nikah tuh kayak ih gue belum siap nih karena gue belum mapan. Ya. Tapi kan ada aja yang kayak udahlah rezeki bisa dicari bareng. Ya. Nah berarti lu masuk ke yang kedua. Banyak sih pendapat yang kalau ada pendapat yang mengatakan kalau belum mapan belum berani nikah dulu karena takut ntar bininya mau dikasih makan apa. Nah Kalau gua sebaliknya, gua percaya kalau yang pendapat pertama itu takabur. Jadi kita itu mendahului kehendak yang di atas. oh iya Kita nggak percaya dong yang di atas, berarti kan kita rezeki kita udah disiapin. Gitu. Pilih ta'ala aja bismillah. Pahit. Ada pulangnya lu. Bilang lagi dong dikit. Soalnya kalau sebelum mah Biar manis kayak aku. kayak kehidupan aku pahit. Coba aku manis. nanti bisa manis. Bilang sendiri. Nah ini bini sih tuh masuk frame nggak? Emang gue masuk. Jangan. Emang apa? Nggak pakai kerudung. Oh iya jangan nggak pakai kerudung. Karena bini sebelum tuh dia hijaber. Ya insya Allah Nah, insya Allah. sama-sama menjadi lebih baik dari hari kemarin. Bagus dituntun. Mau ditutup dong, mau kayak gitu. Oh iya. Kayak ini kan ya tuna. Ikan bang. Yo ya masuk nggak jadi bener nih kan kayak apa sih tadi bahasa apa lupa deh gua. Itu kenapa memutuskan nikah muda? Nah, Banyak orang yang nah. belum siap gitu. Jadi nggak mau kayak ngelarang apa bukan apa sih bahasanya ngelarang kehendak Tuhan menghambat kehendak Tuhan. Kita nggak menyangkal atau takabur makanya. Oh kabur. Kita percaya aja setiap usaha kita ya yang penting kita ikhlas, kita selalu ikhtiar dan salah. Kan kesulitan semua orang pasti ada Pasti ada pak. karena Nggak tua nggak muda. R.A. Kartini juga menulis buku kan habis gelap terbit terang. Betul. Lu percaya pasti ada terang. Betul. Lu juga lu walaupun habis gelap pasti lu habis ini dapat terang. Nah. Surem pak. Abis itu poet tau nggak lu poet. Gua buset. Nggak nyangka sih, nggak tahu gue juga. Ya pasti kan dalam semua hubungan kan kayak kalau hubungan dewasa bukan dewasa sih ya. Kayak hubungan dewasa pasti ada aja kayak ngomong. Kita mau nggak sih serius gitu? Iya. Lu waktu pacaran gitu nggak sih? Ya dulu Kayak ada obrolan serius kayak bicara biasa. ya aja. sekarang gini aja kita flashback dulu ya. Oh siap flashback ke masa pacaran. Bukan masa pacaran, masa sebelum ketemu dia. Oh iya benar siap sama. Sebenarnya kisah lu sama kayak gue dulu. Coba gimana lu versi lu? Aku udah denger lah. Cerita dulu gitu Oh, iya. Ya waktu itu ya sama. Lu dengerin. Tapi jangan ntar. Oh, iya. Gue bisa dikunci dulu. Enggak lah pak. Jadi gini, dulu juga sama gue kasusnya sama lu gitu ya. Gue sempat punya pasangan, terus gue ditinggal, gitu lah. Karena dia punya pilihan yang lain yang lebih baik dari gue. Sama tinggal nikah juga. Ya, bisa dikatakan seperti itu lah. Trio dong kita ya, sama kasuan. Ya, Tinggal nikah. iya. Cuma kan ya,
yang sekarang kan lu udah married, kalau Kan, kemarin tinggal habis nikah. gelap tapi terang. Ih, betul Gua sekali. gelapnya udah, terangnya udah. Oh iya Lu benar. juga tinggal di terangnya aja. Ya Allah. Aku bicara gue di situ. Betul, Min. Didoain terus. Kayak gitu. Tadi kayak lu dulu kan pernah tinggal nikah juga. Iya. Nah sebelum ketemu dia, Nah, terus ya begitu. Semua orang yang pernah merasakan patah hati atau sakit hati. pasti. Bahkan pas patah hati juga ada yang bilang kalau nggak bakal bisa hidup tanpa lu, cewek lu yang dulu. Bullshit, bullshit, Itu kan bohong kan, buktinya gua Bohong. bisa menemukan orang yang jauh lebih baik. bullshit, bullshit. Mantan gua masih hidup no. Ya. Bullshit. Terus. Iya. Ya, sekarang kita percaya semua itu proses aja sih. Karena semua udah diatur dari yang di atas. Masuk aja Wan. Terus. Ya kita percaya aja kalau semua itu udah diatur dari yang di atas. Jadi ya kita bakal dipertemukan oleh yang salah sebelum kita benar-benar ditemukan oleh orang yang sebenarnya. Di bawah gitu. Nah, pas ketemu dia tuh bini lu di mana sih? Kau bisa. Jadi gue ya kerja lah di perusahaan swasta gitu di daerah Jakarta. Nah, Kebetulan tempat kerja gue di dekat sama dia. Jadi gue dulu sebenarnya playboy. wow, shit. Fuck boy ya. Nah, Iya. Tin denger ya, lu denger nih. Gue dulu sebenarnya playboy. Nah, siap. Gue walaupun gue gak ganteng-ganteng amat sih, tapi gue percaya diri gue dulu lumayan lah pas gue masih muda. Kan nama YouTube-nya terbongkar lah. Dah. Gak apa-apa ya, kita curhat. Ih, kan ngopi bareng Pak. Kita bebaskan konten, gak ada batasannya. Nggak ada. Asik Lu kita ngobrol ngalor ngidul. asmara, Wede. realita, Iya. curhat, Wede. masalah hati apa aja jelas. Itu namanya deh loh. Ya, anjing aja. Apa aja terus gimana tuh? Ketemu sama dia. Ya gitu. Pokoknya sebelum-sebelumnya itu gue pede nih kalau gue deketin cewek itu. Jadi gue pengen deket sama dia nih. Ya udah, gue minta nomornya, gue kenalan. Kalau gue sama mama cocokan, ya udah gue lanjutin jalan. Kalau enggak ya udah. Tapi prinsip gue yang gue pegang dari dulu sampai sekarang, gue nggak pernah selingkuh. Walaupun gue pacaran, gue nggak pernah mendua lah itu. Nah, kalau belum gue putus, gue belum nyari yang lain apa nyari serap dulu, nggak pernah. Itu prinsip lu dari dulu Dari apa dulu. pas ketemu dia? Dari dulu. Oh, dari dulu ya. Nah, kan sebelum-sebelumnya gue ketemu cewek di PD nih. Nah, pas ketemu dia nih, gue malu. Kok bisa iseng-iseng sih? Wah, parah lu berarti lu. Ya awalnya iseng-iseng doang karena gue nggak yakin kan gitu. Heeh. Ya menurut gue, ya udahlah ini mah cuman nggak mungkin lah kata gue. Nggak mungkin buat didapetin. Ya karena gue nggak pede, kan biasanya kan gue pede tuh. Kalau gue pede nih, gue bisa nih gitu sama dia. Gitu. Akhirnya ya gue malu kan, gue nggak berani negor. Akhirnya ada temen gue tuh yang bantuin, temen gue cewek. Katanya manggil cewek gue tuh, ada yang suka nih sama lu. Oh, condangin lah ya kan. Padahal gue udah mengagumi dia lama tuh. Akhirnya gue kirim surat tuh. Anjing. Iya, tahun 2018 gue masih pakai surat. Tai ngirim Iya. surat. Mau gue tunjukin suratnya. Ada sono. Ada nanti gampang setelah. Ada. Jadi Anjing, sekarang gini enggak? Gue bingung. WhatsApp ada. Pasti dong. iya. Instagram ada DM. Email udah basis. Kok lu surat sih? Gue pengen yang romantis yang beda dari cewek lain. Tai. Yang Iya. romantis gue nggak bisa sih kayak gitu anjing. Gue bikin surat. Di sini suratnya tuh kayak Dilan gue. Iya, tai. Serius gini gue, kata-kata gue. Aku bukan Dilan. Oh, shit. Aku hanya seseorang yang pengen mengenalmu. Anjing. Gitu doang. Terus dibalas kamu Dikirim tuh ke dia. Ah. Sama dia dibalas tuh pas sorenya. Gue mau pulang kerja. dibalas surat lagi. Dibalas surat lagi. Anjing. Ternyata bocah nih nyambung juga sama gue nih. Kan kalau orang yang gak nyambung, apaan sih? Pasti Apaan sih ya jelas. Orang gitu. sekarang udah zaman Nah, internet ya kan. Iya. Jadi gitu. Dibalas sama dia. Kacak gitu dia bos. Aku juga bukan Milea. Ya, tai. Iya serius. Tai anjing. Kalau mau kenalan, ya udah kenalan gitu. Ya udah langsung gua set, gak berani lagi. Ya, goblok. Tapi akhirnya besokannya gua samperin dia, diantar gua kenalan. Oh, secara laki lah ya, Iya. sampai dia. Gua mulai gua ini nama gue ini
Sugeng, gue pengen kenal lu, gue minta nomornya, kasih lah dia. Set, langsung proses. Cetan lah ya, biasa lah ya. Langsung jalan pertama kali gue langsung ketemu sama orang tuanya. Tai. Gokil, serius. Lu doang. Kayaknya lu doang dah. Iya. Kalau yang lain Pak, pendekatan biasanya itu cetan. Kayak biasa sih ya kan, kayak nanya udah makan belum, Iya. lagi ngapain ya Iya. kan. Terus ada waktu nggak buat kita jalan gitu kan. Pasti kan kayak gitu bener gak? Iya benar. Kayak buat ngajak makan. Tapi lu ngajak dia makan apa langsung ke rumahnya? Gue ngajak dia makan tapi ngejemput dia ke rumahnya kan gue udah izin sama orang tuanya. Sadis. Langsung. Salut. Iya. Salut. Tapi boleh gitu. Boleh. Itu tapi lu masih dalam proses perkembangan kan? Kayak Gue bukan. baru kenal, kan tadi gue belum minta nomor ya. Oh anjing iya benar. Iya. Betul. Tuh. Belum jadian, jemput langsung ke rumah. Gila. Iya kan. Gitu. Kalau lu jadi laki-laki sejati kayak gitu, temen orang tuanya dulu. Betul. Ya. Nggak kayak gua jemput pandang. Terus lu jemput ke orang tuanya, ngomong lu kenalan diri siapa gitu nggak? Iya, saya temennya. Oh dia mana? Bilang mau kan kita masih teman kan. Ya, ya udah dia nanya mau kemana, saya mau aja makan nanti ibu, bapak. Ya udah hati-hati jam pulang malam. Udah jam 10 gue pulangin udah. Ya akhirnya gue berjalan. Menjalan selama beberapa hari, terus nembak. Iya, sebulanan lah pokoknya gue PDKT. Anjir Singkat. lama ya. Lama sih Pak kalau menurut gua PDKT sebulan. Kalau menurut gua. Oh iya mungkin dia lama lah lama. Tapi selalu PDKT nih kan jadian nih kan. Nah itu lu jadinya kan banyak kan tuh kan cowok-cowok kayak lewat WhatsApp lah, mentang-mentang udah kenal. Enggak. Gue ada cerita unik lagi. Ah, coba. Boleh. Jadi gue kan panggilan mawar kan ya. Oh siap. Magical Iya. Rose. Ada tuh brand gue tuh. Yoi, brand Magical Rose. Ya, gue itu penggemar mawar dari penggila mawar. Nah, Jadi sama gue itu penggila angka 9. Q ya? Mawar putih sama angka 9. Q. Ya menurut gue sih gue percaya sih karena ya bukan musik sih, gue cuman itu sebagai lambang aja. Lambang kayak nomor keberuntungan lu lah Iya. 9, ya kan? Mawar putih gue melambangin itu, gue nempel itu pakai mawar putih. Mawar putih gue Oh, udah gini. Lu kayak ngikutin primbon gitu ya? bukan ikutin primbon. Apa sih kalau orang Jawa tuh apa ya? Ya ada sih semua di primbon gitu. Iya. Cuman kalau gue itu selalu mengait-ngaitkan semua yang di kehidupan kita itu pasti ada maknanya, yang kita nggak ada Pasti. maknanya. Iya. Kayak misalnya lu nih lahir bulan ini, magnet lu ini tuh. Nah, Dari nomor keberuntungan lu ini. ya kan Feng Shui di Cina juga ada. Nah, pasti. ada. Terus kayak bunga keberuntungan lu ini apa batu atau apa, tapi lu menerapkan itu dalam diri lu. Nggak menerapin juga. Nggak Cuman ya menerapin. tumbuh begitu aja gue menyukai angka 9 sama menyukai mawar aja. Ya. Kalau gua kalau nomor keberuntungan sih gua 14 15. Kenapa tuh coba gue tanya 14-15? 14 15 karena gimana ya? Gua kayak melihat sesuatu angka 14 tuh kayaknya enak aja gitu. Sama 15. Jadi kan kalau tanggal lahir gua kan 13. Nah, gua kenapa kedemennya kayak 14 15 gitu. Kenapa nggak 13? Ah, Kan hari nafas lu. nah makanya Pak. Cuma gua kayak mepet. Kok gua kayak ngeliat angka 13 kayak begini gitu. Jadi gua ngeliat. So kenapa nih Pak? Lalu gua balik lagi. Kalau gua nih ya, gua ya semenjak jadian nih sama cewek kalau tanggal 14 15 itu kalau udah putus pasti BW aja. Sama mantan gua begitu. Masih bisa jalan lagi lah ya. Masih bisa berteman. Tapi gue bilang kalau sama mantan gue sih, gue bilang bukan mantan ya, alumni. Siapa tuh bisa reuni kembali. Iya, Nah, iya. tapi kalau sama yang udah nikah mah nggak tahu ya kan, gue nggak tahu. Gue Tapi masih boleh lah ya. nggak juga sih Pak, udah diizin sama orang nggak mau gue. Kalau angka 13 tuh kayaknya, kan gue sama dia juga kan angka 13 tuh ya. Jadi ya. Dia yang mana nih ya? Ditinggalin itu. Gitu, betul. 13. Pas ulang tahun gue itu gue nembak dia. Gue cerita gue dulu nih. Iya, siap. Nah, gue jadian gue jadi sama dia pas ulang tahun gue, dia datang ke rumah gue sama teman-temannya, gue ajak makan, baliknya gue tembak Tanggal 13. tanggal 13 ulang tahun gue.
Dan akhirnya lu kandas. Sadis ya. Tapi gue bilang, kok gue mikir kok gue jadian sama yang mantan-mantan yang lain kayak tanggal 14 atau tanggal 15 kayak BW aja gitu. Ibaratnya berakhir secara baik-baik aja gitu. Nah, baik-baik aja kayak oh udah begini. Ya karena kita udah gak ada kecocokan lagi, kita sendiri-sendiri gitu. Betul, betul. Nah, kata gue di situ makanya demen angka 14 15. Kalau lu coba angka 9, Kalau itu sih angka sejarahnya gimana coba? ya kan Kenapa lu suka angka 9? gue lahir kan tanggal 27 ya. Nah, sama Jadi, kenapa lu juga nggak suka tanggal 27? Sebenarnya 27 itu angka 9. Kalau menurut gue itu semua angka itu Oh iya anjing, gue baru mudeng. 2 tambah 7 sama dengan 9. Oh betul. jadi menurut gue itu 9 itu angka dewa. Nggak ada angka yang lebih besar dari 9. Oh shit, damn. Iya. Betul. 9 tambah 9 18. 1 tambah 8 pasti 9. Betul. 3 kali 9 27, 2 tambah 7 9. Matematika. Walaupun 9 kali 9 81. Betul. Oh iya ya. Iya. Matematika, gue bego anjing matematika. 9 kali 9 itu 99 ya? Iya. Gitu. Sama. 9 tambah 9 18, 1 tambah 8 9. Berapapun bilangan 1235 dikali 9, kalau ntar lu jutain hasilnya 9 lagi. Lu nggak percaya gue? Cobain. Damn, gila. Itu makanya gue percaya sama sih. Gue baru tahu. Sumpah gue baru tahu ini. Bro. Iya. Jadi gue jadian tanggal 18. Gue milih tanggal 18. Tanggal 18, tapi tanggal 8 9. 9. Betul. Nah, gue jadian tanggal 18. Gue itu nembak pakai 3 mawar putih. 3 mawar putih. Ya. Kok bisa 3 gitu? Kenapa nggak 1? 3. Jadi janji gue setiap anniversary bakal gue lipat gandain mawar itu. Dan kalau mawar itu sudah 18, cewek itu bakal gue nikahin. Gokil gitu. Oh anjing. Ya. Oh jadi lu udah ngasih mawar sebanyak 18 kali. Iya, pas gue nikahin Weh, udah 18. bukan sebanyak 18 kali. Weh, mawar 18 udah jumlah 18 mawar. Iya. Gue nikah. Gokil. Dan beneran. Gokil. Sumpah. Jadi gue nembak 3, pas anip kedua 3 tambah 3 6, 9 kan. Nah pas anip ke yang gue kedua tahun, gue kasih 9. 3 tambah 3 tambah 3, 9 tambah 9 18. Udah dapat 18 Maret. Ya udah tanggal 27 kemarin enggak. 27 ulang tahun gue yang kemarin. Gue tunangan sama dia. Nah, Itu, halo. Jadi lu udah nerapin matematika itu, udah lu susun nih. Jadi lu udah punya rencana kayak gini. Iya. Anjing, sumpah keren banget. Lu jadian tanggal 18. Lu ngasih mawar setiap anniversary. Gue nembak pakai 3 mawar. Oh, pertama nembak pakai 3 mawar. Iya, gue ngejanjiin ke dia setiap anip bakal gue lipat gandain 3. 3, berarti yang kedua nanti 6. Yang ketiga 9. Wih, sadis. Nah pas janji gue kalau mawar ini udah 18, kita bakal nikah. Gila, Dem. Kagak ada kayaknya orang kayak lu. Gak ada kayaknya. Unik sih. Ayo. Gila, nih sumpah unik banget. Gue juga gak percaya, men. Ngopi dulu bareng Pandu. Iya. Cuma di buku bareng Pandu doang bisa kayak gini. Kayaknya. Gue belum pernah cerita ke siapa nih. Oh, benar. Eksklusif. Wah, gila. Jangan. Gila. Tuh, gue sih bikin kayak gini pagi ini. Karena gue, ya, lu tau lah kayak semenjak kuliah kan nggak ada ngapa-ngapain juga ya kan, corona juga nggak ada gimana ya, nggak ada kegiatan. Gabut ya. Nah makanya gue kenapa ya kok kayak gini, mendingan gue bikin dokumentasi buat teman-teman kampus gue tuh ngapain aja sih selama di rumah gitu kan. Nah dan juga selama gue tentang obrolan gue gimana gitu kan, gue kayak gini buat dokumentasi aja. Jadi suatu saat nanti kalau lu udah tua nanti pengen lihat lu kayak gimana, lu jadian sama siapa, Istri gue. istri lu gimana, terus lu cerita di sini, pengen nonton lagi. Kalau misalnya anak lu nggak percaya, di sini ada. Iya. Betul nggak? Siap. Buat dokumentasi aja. Cuma di sini doang nih dia cerita. Jadi lu merit tanggal berapa? Tanggal 27. Enggak, kalau gue meritnya tanggal 20. Merit tanggal 20. Kenapa nggak tanggal 27? Kan kata lu 9. Gue pengennya tanggal 27. Cuman kan ada orang tua, ada beberapa banyak kepala yang harus disatuin pikirannya kan. Akhirnya, kayak kita yang namanya orang muda ya udah. Namanya orang Jawa kan masih
ngitung ini ngitung itu. Oh pasti dihitung-hitung kayak bagusnya tanggal sekian. Nah, Bener. akhirnya ya ketemunya. Gokil sih, kalau kata gua gokil. Cuman gua ngambil bulannya aja bulan 9 pas gua nikah. Oh anjing, tadi pokoknya lu ngerencanain apapun itu pasti ada berhubungan dengan angka 9. Itu mau lu kenapa nggak dijadiin mahar? Ya waktu itu kan umumnya kan biasanya mahar pakai uang. Ya udah gua ganti uang aja. Tapi mahar masih gua simpan sih sebagai bukti atau prasasti hidup Perjalanan. yang gua ceritakan ke anak cucu nanti. Enggak, jadi kalau menurut gua gini pak, kan lu kan kata lu nembak kayak paket 3 mawar, setiap hari berseri nanti bakal dilipat gandakan sebanyak 18. Nah kalau menurut gua tuh tadinya aturan lu pas udah 18 tuh menjadi mahar, jadi lu nanti pas wedding lu jadiin apa? Mahar ya? Jadi mahar, nanti lu foto ini bawa bukti gua nih. Kemarin pengen sih kayak gitu. Pengennya kayak gitu cuma ya akhirnya ya itu pakai uang sih. pakai Tapi uang. tetap gue simpan, tetap sebagai sesuatu yang berharga. Itu bukti perjuangan gue juga. Mawarnya ini paling nggak sih? Enggak, Oh, sintetis. sintetis. Oh, mantap. Jadi awet lah ya. Ya. Kalau- Banyak yang bilang, lu ngasih bunga plastik, Hmm. cinta lu imitasi kan gitu. Tapi buat gua enggak. Gini, Buat gini. gua enggak. Ngapain sih gua kasih imitasi yang penting awet. Betul, betul. Buat apa asli tapi sebentar? Mending yang kelihatannya imitasi tapi bisa abadi. Oh iya, sadis masuk, gila. Buat lu yang suka ngasih bunga mawar yang asli, lama-lama layu, kayak cinta lu layu. Ya enggak? Yoi. Tapi kalau lu pakai bunga yang sintetis, awet. Seberapa lama bahkan awet, ya enggak? Yoi. Itu sih keren gila. Nggak kepikiran sih pak, nggak kepikiran pak. Sampai lu nikah bulan kemarin ya kan, ya sebulan lah ya. Itu kan dari orang tua lu kan dari Jawa. enggak Jawa semua ya kan. Terus lu tinggal di sini kayak sendiri. Nah terus jemput kayak lu ngasih tahu ke orang tua lu kalau lu mau nikah muda. Kan sebenarnya gue dari dulu juga udah ada obrolan seperti ini kan. Gue kan dekat, lumayan dekat sama orang tua. Nah, Jadi ya setiap gue ada sesuatu yang gue anggap serius, ya orang tua gue ditahu kan. Sebenarnya gue dekat sama seorang yang lebih dari teman, gue pasti cerita. Jadi dia itu perkembangannya tahu sampai sejauh mana, apa ini serius apa enggak. Jadi sultan. Jadi ya pas gue memutuskan untuk saya pengen menikah, ya mereka nggak kaget lagi karena dia tahu proses gue ya, dari yang gue masih sering berantem, dari yang gue nyelesain konflik, dari yang gue akhirnya bisa ya, sampai sekarang gitu. Jadi prosesnya panjang, orang tua gue juga sebagai saksi juga kan. Kan kalau gue, terutama ibu gue itu kan temen curhat gue banget, jadi semua masalah gue ada jawabannya lah. betul. Iya. Jadi selama lu pacaran sama cewek nih, lu selalu bilang ke orang tua lu kalau lu pacaran sama dia. Iya. Waduh, serius? Iya. Karena restu orang tua itu penting sih menurut gue. Iya. Enggak, walaupun lu kayak sama cewek ini Belum nggak serius. belum serius, tapi lu cerita sama lu. Enggak, kalau yang belum serius mah enggak. Oh, Ada ya sih yang beberapa yang gue pengen seriusin, tapi yang akhirnya nggak jadi juga. Gue pernah sih cerita ke orang tua. ada beberapa wanita yang udah lu pengen seriusin, lu udah cerita sama orang tua lu, tapi nggak jadi. Karena juga belum ke tahap itu, masih pacaran. Itu mas hal yang wajar. Terus semua orang Betul. masih apalagi masih muda. Tuh. Tapi pak, kalau yang selama gua pacaran nih, gua selama pacaran nih, gua yang namanya dikenalin ke orang tua, keluarga gua belum pernah. Belum pernah. Sumpah, gua belum pernah sama sekali. Berarti itu tingkat keseriusan lu belum mencapai. Tapi yang sama yang kemarin, kan gua bilang ke dia gini, gua selama pacaran belum pernah ngebawain pacar gua ke depan atau ke hadapan orang tua gua atau keluarga gua. Kalau lu dari gua ke keluarga gua atau ke orang tua gua, lu spesial. Lu bakal gua seriusin, lu spesial. Tapi akhirnya udah dibawa belum? Udah Akhirnya pernah gua ajak nginep sama orang tua gua.
Nginep. Iya, tidur sama orang tua gua nih. Oh, iya. Gimana? Tidur sama nyokap gua bareng, ya kan? Paginya sama gua lagi jalan-jalan. Weh, udah gua kenalin semua ke keluarga besar gua, dari keluarga nenek gua, dari keluarga emak gua, udah gua kenalin. Gua kayak begini, gua bakal sedih sama lu. Dan abang gua juga pernah cerita kayak gini. Pernah ngomong, bukan cerita, ngomong. Dulu sama dia serius. Insya Allah, gua bilang. Gua modalin. Di sini doang nih gua ngomong. Demi Allah, abang gua ngomong, gua modalin. Anjing. Depan si cewek itu. Iya, depan si cewek itu. Dia gini, bengong pak, speechless. Anjing. Gua bilang, serius lu? Gua bilang begini kan. Lu mau serius? Jangan, ntar aja gampang gua bilang. Tuh, dengar gak? Gua bilang. Tuh, tapi gua nggak mau kayak gitu. Karena kenapa? Gua masih bisa nyari duit sendiri. Nah, karena gua nggak mau kayak duit dari keluarga gua. Gua usaha sendiri, pengen kayak nih hasil gua bisa nikahin lu hasil gua sendiri. Kayak lu, gila. Ya. Boleh sih, maksudnya gua bakal berjuang nih demi seorang wanita yang pengen gua dapetin ibaratnya. Tapi ntar juga lu bakal sadar tuh, peran keluarga lu juga bakal lu buktiin. Gak bisa berjalan sendiri. Gue udah buktiin sendiri. Gue dulu sama kayak lu. Gue pengen buktiin nih kalau gue pengen jalan sendiri. Gue pasti bisa ya. Tapi kita masih butuh keluarga. Betul. Ya walaupun kayak gue kan sekarang belum kerja, walaupun baru itu kan gue kayak ngikut-ngikut usaha keluarga lah, ya kan. Ada lah waktu itu lagi ada lah. Lumayan usaha keluarga. Bukan enak cowok. Kadang-kadang suka ada konflik kalau sama keluarga itu, sumpah. Kalau menurut orang lain kan kayaknya pandangannya, lu enak nih kayak usaha keluarga. Tapi kan kalau yang gue ngerasain sendiri, kayaknya di usaha keluarga tuh lu pasti ada konflik sama abang-abang lu atau sama keluarga lu. Pasti ada konflik. Nggak mungkin enak terus. Nggak ada enaknya sama. Iya. Makanya kan gue pengen kerja nih keluar, biar gue di rumah tuh nggak ada konflik, biar gue konflik sama orang lain. Ya. Sekalian lah udah amat ya. Ya. Makanya kan waktu itu juga gue pernah kerja di Alexis. Demi Allah, gue ngomong di sini sama lu. Gue pernah kerja di Alexis. Jadi tiap hari lu cuci mata terus. Pasti, pasti gue di Alexis gitu. Nah makanya kan kayak nggak munafik anjing. Cowok-cowok pasti demennya kayak ngebohai, ya kan, ngobrol pasti. Cuma kan nggak tahu jalan depannya kayak gimana, dapetnya kayak gimana, nggak tahu kan. Tapi kan kayak kalau menurut kayak kedewasaan atau apa, yang penting surat baik sama gua, sayang sama keluarga gua. Betul gak? Benar. Tapi ini lu gimana menurut lu? Gini, Sayang sama lu pasti. Ya sama sih gua itu menilai sebenarnya bukan dari fisiknya yang kurang. Dan buat kalian ya menilai pasangan lu jangan dari fisik, Tapi dari jangan yang merasa dari itu. Kalau fisik canggih tapi cuma bisa nyempitin kan batakan. Oh betul, betul sekali. Masuk. Iya. Jadi nyari yang Ya yang sesuai dengan sayang sama kita, sayang sama keluarga. Karena menikah itu, karena untuk jenjang pernikahan ya maksudnya, itu tidak sesederhana lu pacaran sama seorang wanita. Jadi kalau menikah itu ya kita menikahkan dua-duanya. Jadi ntar lu harus sayang keluarga dia harus sayang sama keluarga lu, dan lu berdua itu tanggung jawab atas itu. Iya, lu nggak bisa gue sayang sama ceweknya tapi nggak bisa sama keluarganya, lu nggak bisa. Pakai lagi. Iya lah benar. Begitu. Dan gue udah coba itu. Ya alhamdulillah sih indah. Salut sih. Tapi bahagia kan udah nikah muda gini? Alhamdulillah bahagia. Nggak ada penyesalan kayak Nggak ada. anjing kok gue kenapa sih nikah muda? Nggak ada. Gue malah gini, kenapa nggak dari dulu? Anjing. Iya. Kenapa nggak dari dulu? Biar ada yang ngurus. Bukan itu. Apa? Sekarang lu pelajaran matematika dah. Gue bego, matematika gue bego. Enggak, sekarang kita sesederhana aja kita main penjumlahan lah. Ah, Sebenarnya nggak usah bicara gue ya nih, bicara
orang-orang aja ya, orang-orang belum berani menikah di umur 25 sebenarnya. Dia umur 26 baru menikah. Kalau di umur 26 ini dia punya anak satu, ntar anaknya menikah umur 26 lagi, anaknya nikah dia udah 52 tahun sekarang bro. Oh shit, Udah tua. betul. Anaknya mau kuliah S1, S2, dia udah tua. Betul. Kan kita nggak tahu masa tua kita masih kerja, masih sukses apa belum, apa enggak. Kita udah bisa kerja keras apa enggak, ini bentar. Kalau kita berani nikah muda sebenarnya, jadi kita selama masih muda masih bisa bekerja keras, masih bisa biayain anak, masih bisa berjuang. Ntar anak udah ada yang sukses, kita baru agak mau jadi tua. Betul anjing. Iya. Jadi lu bisa ngerasain anak lu sukses kalau nanti udah tua, ya kan? Iya. Kalau kita mau menunda-nunda untuk menikah, lu ntar anak lu belum dengarnya baru lulus SMA, baru belum lulus kuliah, udah tua. Iya. Betul. Itu tips dari sebelum. Iya. Tapi Tapi nggak harus diikuti oleh semua orang ya. Iya. Bagi yang sependapat dan sepaham boleh. Nah, Iya. tapi kan kayak ada aja kan kayak orang yang menurutku tadi yang nggak sepaham kayak gue nikah muda belum siap nih, ya kan? Karena kembali lagi standar menikah atau standar bahagia atau standar apapun itu setiap orang nggak ada patokannya. Setiap orang punya standar masing-masing. Betul. Iya. Sebenarnya orang yang punya uang banyak sama orang yang punya uang dikit itu kadar bahagianya nggak bisa disamain. Kalau yang banyak sama banyak bakal bahagia, belum tentu yang banyak bahagia yang dikit nggak bahagia. Betul. Yang dikit bisa merasa bahagia karena standarnya dia. Gue udah mencukupi, udah dikasih rezeki segini, gue syukuri, alhamdulillah ya. Kalau yang dikasih uang banyak masih merasa kurang, itu itulah makanya gue bilang standar manusia itu untuk menilai apapun itu nggak salah. Bahagia kita yang buat, bukan orang lain. Sip. Quotes of the day. Anjing, gila masuk kan? Gila keren si anjing. Sumpah, tapi lu sekarang, gue tau lu lah. Tau lu dari semester awal, gue tau lu. Kayak lu sama sekarang gue beda. Kayak lu pas semester 1 kurus anjing. Lu kurus lah, sumpah. Kayak gue gini kurus sama kayak gue. Tapi mungkin dia kali ya. Nah, pas selang kesini pas gue udah ketemu lu kok kayaknya lu makin gemuk gitu. Lu udah bokein sama sini nih. Iya. Kayak kan bini lu udah bokein tuh kok lu makin gemuk. Tapi kayak lu belum bisa ngerawat diri, tau gak lu? Namanya juga hidup ABG ya kan, jangan nggak ada bisa ngurus badan, kan nggak ada yang ngurus juga. Kayak gua ke kosan lu, baju belantungan di mana bae ya kan, buka baju seenaknya aja kan, lagi nempel. Gua keringet di mana-mana dah, sampai spray aja nggak diganti-ganti anjing. Udah pindah berapa kali kosan itu, gila nggak tuh? Bekas ipel juga ada itu. Yang namanya ada Iqbal, Indi, Iya. semua ada tuh kenang-kenangannya di itu. Dan udah gua cuci selama Anjing, dicuci nggak tuh? Bini lu yang nyuci kan? Parah sih itu, gila sih. Terus kayak sekarang kayak udah nikah ya kan, udah ada yang ngurus lah, gila bening banget sekarang. Ini apa? Kayak bening, kayak rapi lah, kurus dikit. Terus sekarang gua kayak pakai minyak wangi dikit. Bukan minyak wangi. Apa tuh? Dulu kan baju gua habis gua jemur langsung gua pakai. Sekarang di setrika dulu, disemprot pakai laundryan. Tai. Makanya cepet nyari serius. Ya Pak, gimana ya? Walaupun kita pengen serius, kalau wanitanya nggak mau gimana? Selalu istihara. Oh, petunjuk. Ya. Tapi untuk sekarang kayak gua tuh orangnya kayak gimana ya? Kalau gua tuh orangnya gini. Kalau udah patah hati, gua tuh susah buat cinta lagi sama wanita. Sumpah, jujur gua kemarin pacaran paling lama. Berapa tahun? 2 tahun. Tahun itu udah paling lama. Gua paling lama 2 tahun. Gua pernah ngerasain pacaran 1 hari pernah. Cuma 1 malam doang pernah. Bukan open BO anjing. Wah, semalam mau BO itu. Bukan anjing. Jadi gini. Jadi gua cerita di sini nih. Gua cerita di sini. Mungkin nanti juga gua bakal cerita lagi. Untuk yang sekarang perdana di sini. Gua ceritain gua awal ya. Gua pacaran 1 hari pas SMP. Lu SMP udah pacaran? Udah. SD aja gua udah. Wah, ini fuckboy lu. Bukan fuckboy anjing, bukan fuckboy. Ya namanya juga gimana. Terus gue SMP nih gue pacaran. SMP gue pacaran. Gue
nembak sama ini juga kelas 2 SMP lah itu gua. Kelas 2 SMP gua pacaran. Gua nembak, gua demen dia nih, gua demen dia banget, demen kayaknya nih. Ini cantik nih dari jauh. Nah, gua nembak dia tuh 1 hari. Ya kan, paginya gua nembak nih. Ya, paginya gua nembak. Gua gentle anjing. Gua kayak dong, nih gua. Lu mau ngajak pacar gua kayak gitu aja gue. Talah tadi kalau ngeliat jauh dulu. Gua nembak dia 1 hari. Sore pulang sekolah, gua ke rumah dia, bukan ke rumah kayak ngejemput di luar tuh jauh. Tapi udah dijawab belum? Udah. Gimana jawabnya? Jawabnya gak gini kan? Kasih aku waktu dulu ya. Ya, Gak gitu kan? sinetron banget rasa drama tadi. FTV aja. Ya iya betul. Gua enggak kayak oh ya udah gua mau gitu. Nah, pulang sekolah jam 12. SMP dulu, sekarang sore pulangnya. Kalau dulu jam 12 pulang. Udah panggil jam 12, itu duluan pulang ke rumah dong gua. Pulang ke rumah, gua prepare lah buat ketemuan sama dia lagi. Gua ketemu sama dia jalan. Itu juga gua bawa temen gua, dia bawa temennya. Itu ketemuannya di depan sekolah SD. Jauh dari rumah dia demi Allah. Gua jalan sama dia, ya kan, jalan. Malamnya gua minta putus. Wah di Tolong ya. dalam langsung santet gitu. Mungkin gue kalau balik ke situ gue jahat banget. Tapi ada lagi yang lebih jahat pak. Gue jadian sama cewek nih. Ini yang pacaran 1 malam doang ya, bukan BO, setan, bukan. Jadi kan kayak malam tahun baru nih. Malam tahun baru tuh teman-teman gue pada bawa cewek. Gue nggak ada cewek pak. Nah di situ kayak gue teman gue punya cewek, ceweknya itu punya teman. Apa dia aja nih, gue bilang gue jadi bokin ya kan. Lu tembak buat malam tamburan dong. Iya, gue nggak niat ke situ, gue nggak niat anjing, nggak, sumpah gue nggak sejahat itu setan. Baik, kalau cewek itu yang merasa nonton video ini, cari nih orangnya nih. Anjing. Terus gue gini, Pak, maghrib nih kayak mau malam tahun baru nih Pak, maghribnya. Buat kenalan dong tuh, kenalan lah, gimana sih kenalan? Kenalan dong, nama dia Tit ya kan, nama gue Pandu. Gua lagi tuh gue beliin apa ya, kayak es blender atau es blender, pokes. Ya kayak begitu. Kalau sekarang kan boba, kalau dulu pokes pak. Gue beliin, gue sogok biar mau. Lu mau nggak jadi pacar gue? Dia kayak diem. Mungkin orang apa sih tiba-tiba. Tapi dia ngomong, dia mau. Tuh, gila nggak? Nggak lama gue jalan sama dia ya. Malam tahun baru gue jalan lah, bisa ngeliat Mama Api ya kan, bakar juga lama-lama teman-temannya. Mau sholat subuh, gue putusin. Tapi dia nggak nangis. Nyariin gue, demi Allah. Itu nggak dibunuh. Gue putusnya lewat chat, bukan langsung. Gue lewat chat. Pagi-pagi gue dicariin. Gue di mana? Gue di rumah temen gue ngumpet. Demi Allah pak. Nyariin gue, gue jahat itu ya. Sumpah gue nggak nyangka anjing. Tuh, makanya kan gue pernah pacaran 1 hari, 1 malam juga pernah gue. Yang paling lama 2 tahun tadi. Yang paling lama 2 tahun. Oh ya demi Allah pak, gue nyesek. Itu gue pacaran paling lama, nggak tahu gue sok sama dia ya kan. Gue juga sebenarnya sebelum itu juga gue ada mantan gue, tapi nggak seyakin kayak yang terakhir kemarin. ya kayak cinta monyet. Cuma kayak Nah yang ini bukan monyet. anjing, bukan setan. Setan ya kan. Kalau yang itu, kalau yang dulu tuh kayak pas zaman apa ya, SMA ya kalau nggak salah. Itu gua mau hampir setahun, gua putus sama dia ngambek kayak gitulah anjing. Gua main sama cewek lain, gua jalan sama cewek lain gitu. Gua dibilang nganterin siapa tuh? Enggak, nganterin teman. Gua nganterin teman boncengannya kencang banget. Jadi lu di gapin gitu. Diikutin. Gimana? Kalau tahu orang gue ikutin. Anjing. Wah, salah nih, gue bilang salah. Ini gue Putus. Itu udah mau setahun. Hampir setahun. Nah, situ kayak udahlah, gue udah nggak bisa lagi sama dia. Nggak lama kayak gue nyatu lagi sama dia. Selang 4 bulan 5 bulan, gue nyatu lagi sama dia ngebahas lagi, kenapa lu kemarin putus sama gue padahal udah setahun tapi lu kayak gitu. Anjing, gue pokoknya diocein lah kayak begitu, kayak wanita kayak
gimana sih mengeluarkan unek-uneknya. Uneknya yang Nah, belum pasti. pernah tersampaikan ke lu. Begitu. Oh ya udah kan, lama sering berjalan, gue jadian lagi sama dia. Lu balikan lagi? Balik lagi. Gila. Apa? 2 bulanan, 2 bulan 3 bulan. Dia ninggalin gua. Mampus kan. Karma Israel. Dia ninggalin gua. Anjing ya. Pas lu udah mulai sayang lagi nih. Tuh. Tapi nggak ngerasa sayang banget. Gak kayak yang kemarin tuh yang ditinggal tiap. Oh itu sih, sumpah. Wah pacaran sama dia pak, gila. Nggak tahu kenapa gua baru kali ini pacaran kayak ke bawah hati gitu, kayak pengen serius. Yang lain-lainnya belum pernah pak gua bawa ke rumah gua, baru dandan. Nah pas gua, ini gua udah bahas juga di podcast gua, ya kan, di podcast sama si Yoga. Gua nggak bisa ngebedain mana setia mana bego. Lu bisa ngebedain nggak sih mana setia mana bego? Setia bego itu apa? Dalam bercinta ya? Ya kalau setia itu ya bertahan pada satu pasangan tanpa mencari pasangan yang lain atau mencari siapa. Bagus. Kalau bego? Ya bego mah ya Dalam hal cinta? ya mau dia apa-apain tetap kita sayang sama dia, itu bego. Tapi tetap setia. Ya kalau bego pasti setia. Kalau setia belum tentu bego. Oh iya, bisa. Iya. Setia Belum tentu bego. belum tentu bego. Tapi kalau orang bego pasti setia. Kalau udah bego pasti pasti setia. setia. Nah lu tergantung lu masuk yang mana? Bego sih kayaknya gue. Gue udah di iniin, tapi gue tetap aja sama dia. Sampai akhirnya ketemulah sama gue ke gap. Bukan ke gap, kayak udah ketahuan lah sama gue. Ketangkep basah lah. Tapi Enggak sih, kering. Lengket dikit. Nah, gue udah memilih kayak udah lu sama gue masing-masing. Gue yang dia mutusin. Terus mau gimana masing-masing? Ya udah. Soalnya kenapa? Gue nggak pernah mau mutusin. Sekarang gue nggak pernah mau mutusin sama cewek. Karena istri lah. Gue percaya itu. Apa yang udah terjadi sama gue. Makanya gue nggak mau mutusin cewek. Dia yang mutusin, masing-masing aja. Ya udah masing-masing. Makanya pas ulang tahun dia bawa cowok baru. Tapi itu masih Sama gue udah enggak. Udah enggak. Sama gue udah enggak. Sengaja. Pantesan kayak udah lu nggak usah ngasih kado ke gua ulang tahun gua. Oke. Berarti udah ada feeling ya kalau Betul. itu emang udah di belakang lu udah. Pasti. Nah ya udah dong, udahlah, gitu aja. Gua ngeliat dari status teman-temannya, oh iya punya cowoknya. Akhirnya dan itu gua, sumpah pak, nyestok anjing. Kayak anjing kok gini, parah yang udah buat nyali, gua udah kayak gua ditanyain juga sama keluarga gua. Lu kok sini nggak pernah kesini, lu ini kemana, lu masih nggak kayak gitu ditanyain. Malu gua pak. Soalnya kenapa? Gua nggak pernah bawa cewek ke hadapan orang tua gua atau keluarga gua, tapi gua bawa cewek dengan mau serius malah kayak gitu. Cewek yang udah kita bangga-banggain di depan keluarga Betul. kita ya, yang udah ya sakit sih pasti. Ya kalau cowok pasti kalau sakit nggak munafik, mabok sambil cerita, bener gak? Itu Ya. biar pikiran plong. Hah? Nggak munafik? Bisa. Tapi kan ada aja yang sambil nangis. Ada. Kalau gua nggak, Kalau gue sih nangis enggak sih. Mabuk juga gua enggak sih. mabok nggak. Ya, cuman kalau cerita harus karena segala sesuatu yang menjadi beban pikiran kita nggak bisa digini. Betul. Kita harus ungkapin ke ya minimal teman terdekat kita, kalau nggak bisa keluarga kita nggak perlu nyari solusi dari mereka, yang kita perlu cuman kita mengungkapkan isi hati kita aja biar ada pendengar aja gitu. Unek-unek lah ya. Iya, Memang perlu sih, perlu. Jadi kalau di pendem-pendem takutnya batin ya. takutnya ntar ya banyak lah kejadian yang gila karena cinta. Parah sih. Jadi ini kita tuh perbandingan yang berbeda, tau gak lu? Lu pacaran yang sekarang sampai ke jalur pernikahan. Gua pacaran Sampai lama sampai ke jalur perpisahan. Perpisahan aja. Gila. Ini dua sosok yang berbeda jalur. Tapi gue yakin sih ntar lu bakal nemuin orang yang lebih baik dari amin. Iya. Amin. Itu sih mudah-mudahan lah ya, Pak ya. bukan mudah-mudahan karena itu janji yang nyata ya. Oh iya. Iya. Tapi gua kalau untuk sekarang kayak
tar dulu dah, gue kenal cinta tar dulu dah. Ya, Kalau mau deket-deketin sih, ya namanya juga cowok, munafik dong main jalan-jalan dikit. boleh lah. Kayak ngegoda-godain atau kayak sekedar apa. Tapi kalau untuk kayak cinta gue belum bisa, karena gue orang yang susah buat jatuh cinta gitu, kayak abis putus nih sakit hati banget, gue gak bisa. Kalau gue dalam banget, kecuali kayak maaf nih, kalau udah putus terus gue nyari lagi, berarti gue nggak bener-bener cinta sama lu. Nah, berarti Bukan gue sok lagi, gue sok apa pak, kayak real gue gitu. ya, ya semua orang kan pernah kan melalui dunia begitu. Tapi gila sih, sampai kita udah nikah. Gue nggak nyangka salut sama lu. Ya karena gue juga udah lama, kisah asmara gue juga nggak cukup semalam lah kalau ceritain. Pasti. Iya. Nanti tunggu di episode berikutnya. Ya itu sih masa lalu sih, gue sih udah menutup lah ibaratnya masa lalu. Kan sekarang yang penting masa depan gue udah jadi seorang ayah. Nanti masa lalu lu nanti di episode yang kedua aja. Jangan, Gimana? ya, jangan nanti kita cerita tentang kehidupan aja. Oh benar. Iya. Jadi tentang masa depan yang sekarang aja Iya. yang dijalanin. Ya kita bicara tentang corona Ya, yang indah-indah aja, yang buruk enak buang. aja ya. Tapi kan kayak teman-teman kita nih banyak lah yang lebih tua dari kita. Pasti dia belum merit dong. Nah, dan lu yang udah merit nih, yang masih muda di bawah dia ya kan. Lu pernah nggak sih ngedenger dari orang kayak Ipa kok lu gini apa gitu lah. Ya, gue kembali lagi ke prinsip gue yang tadi atau cara pandang yang tadi. Standar seseorang untuk menikah, untuk siap atau tidak, standar orang untuk dewasa itu nggak bisa dinilai dari umur juga. Iya. Jadi gue umur sekarang segini, gue udah menikah, gak bisa dibandingkan sama orang lain yang di atas gue belum menikah. Karena itu ya kesiapan dia yang nyiapin, dia yang punya, gak bisa didorong atau diarahin sama orang lain. Orang lain yang paling ngasih saran, itu saran pun juga itu bukan jalan keluar buat dia. Betul. Karena kunci atau jalan terakhir yang dia ambil lah itu yang dia sendiri. Hidup kita yang nentuin, bukan orang lain. Iya. Jadi Berarti gini, lu sakit hati, terus gua motivasi lu harusnya jangan sakit hati. Lu harus bisa buka hati lu buat orang-orang lain yang bakal datang ke hidup lu harus bisa move on. Kan orang lain cuma bisa ngasih saran kan, support. Tapi kan lu sendiri ya, lu bisa nggak, maksudnya ya kalau melupain mah emang bisa, gampang lah melupain. Cuman untuk membuka emang tidak semudah. Kita sendiri yang bisa memulai. Kita harus berdamai dulu sama diri sendiri. Ya udah, gue ikhlas. Ya udah. udah mau sendiri lah ya. Akhirnya yang bakal menyelamatkan kita adalah kita berdamai dengan diri sendiri ya. Oh. Iya. Iya sih. Karena kita membenci masa lalu itu nggak ada gunanya. Nggak ada habisnya pak. Nggak ada gunanya, nggak ada habisnya. Terus Iya. juga ngapain sih? Mending mikir masa depan. Nah itu. Ya kan? Makanya. Yang belakang biar yang belakang. Yang depan kita harus fokus. Oh, iya. Betul. Jadi mau cerita apa lagi nih? Cerita apa aja lah yang bisa diobrolin. Kalau kira-kira udah kehabisan topik ya, Ya. habisin topik. Benar. Mungkin untuk topik saat ini sama Sugeng yang udah nikah muda dan gua apa sih anjing? Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Yang penting jangan lupa ngopi hari ini. Ngopi bareng Pandu. Yoi. Mudah-mudahan nanti pas dede bayinya lahir, YouTube channel gua udah berkembang, Ya. ya kan, udah maju, ya kan, udah di atas lah. Ya. Doain aja pak. Gue doain lah semoga teman-teman gue, khususnya dia nih Pandu, bisa berkembang gitu. Amin. Ya, konten-kontennya bisa lebih bermanfaat, Amin. isinya bisa lebih bagus. Amin. Ya, yang namanya prosesnya apa kan gitu. Betul. Gue dukung. Oh mantap. Yoi. Satu lagi. Apa tuh? Pesan lu buat orang-orang yang pengen nikah muda kayak lu. Oh, Pesan-pesan lu, coba gimana sih? ya gue review aja dari obrolan kita dari tadi. Coba. Ini yang menurut pandangan Simpulin aja. menurut pandangan gue aja ya, Mhm. jangan diikutin juga kalau yang merasa paham. Yang buat yang mau menikah muda ya jangan tunda, lakukan aja. Karena kalau pepatah mengatakan jangan takut melangkah ke depan karena gelap, karena sesuatu yang kamu anggap gelap itu belum tentu di depan sana gelap. Dan jangan
sampai kamu terlena, di depan itu ada sebuah cahaya yang terang yang setelah kamu menuju ke terang itu belum tentu akan terang. Jadi jangan takut oleh sesuatu yang belum terjadi gitu aja sih menurut gue. Kalau lu yakin, jalanin. Bismillah. Betul. Nah, itu motivasi buat lu yang pengen nikah muda, Iya. ya kan. Kalau yang belum nikah, udahlah, Ya sabar. udah, sabar, santai, banyakin teman, Betul. ngopi. Jangan bareng, Padu. jangan bareng padu. Ngopi bareng. Padu. Oh iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.